kepada teman-teman sekalian. Bagi siapapun yang bisa untuk menyalakan kamera, bisa nyalain ya teman-teman, supaya kegiatan seminar pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Yang saya hormati kepada Bapak Hafiz Rafiuddin, SH, SPDI, MH, yang telah hadir pada pertemuan pada pagi hari ini. Kemudian yang saya banggakan kepada teman-teman dari mata kuliah pendidikan anti korupsi yang juga telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ilmu-ilmu yang akan kita ambil dari pertemuan pada hari ini dapat menjadi berkah dan tentunya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang sikap sosialisasi anti korupsi. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh terkait pembahasan seminar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya Andre Jatikusuma. Saya salah satu mahasiswa dari Rombel Pendidikan Anti Korupsi yang akan memoderatori kegiatan pada pagi hari ini. Nah, tema kegiatan pada pagi hari ini itu terkait seminar yang akan dilaksanakan. Itu adalah peran mahasiswa melalui media sosial atau digital dalam sosialisasi anti korupsi. Nah, teman-teman, dari tema ini juga kita merasa seperti lebih dekat gitu ya, karena kan kita menggunakan media sosial sebagai mahasiswa ini sangat masif gitu. Nah, dalam kegiatan seminar pada pagi hari ini, Bapak Hafiz akan mengkaji lebih dalam kira-kira apa sih peran yang bisa kita maksimalkan melalui media sosial, terutama dalam sosialisasi kegiatan anti korupsi. Maka dari itu, kita langsung mulai saja kegiatan seminar pada pagi hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Bapak Hafiz. Terima kasih Mas Andre selaku moderator pada kegiatan seminar pagi hari ini yang berbahagia. Saya hendak cek terlebih dahulu apakah suara saya terdengar, Mas Andre. Alhamdulillah sudah masuk, Bapak. Sudah masuk, terdengar jelas suara saya. Ini apa terlalu kecil atau masih terlalu kecil atau sudah besar, Mas Andri? Suara sudah jelas, Mas Andri? Mas Andri? Mohon maaf, Bapak, suaranya terputus sebelumnya. Mungkin bisa diulang. Oh iya. Apakah suara saya sudah terdengar, Mas Andri? Alhamdulillah sudah, Bapak, sudah terdengar. Sudah jelas ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan layar yang telah diberikan kepada saya di dalam kegiatan seminar pada pagi hari ini, saudara-saudara semuanya yang kami banggakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia kita bisa bersama-sama hadir untuk melakukan kegiatan yang sungguh luar biasa, yaitu hadir dalam seminar yang tujuannya kita sebagai generasi penerus harus memiliki panggilan batin dan panggilan fisik ya, khususnya pada tema atau pada sebuah kajian terkait dengan anti korupsi. Dikarenakan saudara-saudara semuanya, perilaku atau perbuatan anti korupsi ini
sudah bukan lagi barang yang hanya menjangkit di wilayah negara kita saja, tetapi korupsi ini sudah mulai masif ya saudara, mulai masif itu sudah merajalela ya, menjangkiti seluruh wilayah negara di dunia ini. Dan kita tahu ya, sejarah perjalanan perjuangan bangsa Indonesia ya, saat dulu penjajahan Belanda, di mana lahir adanya VOC, Serikat Dagang yang dibuat oleh negara Belanda di wilayah Nusantara kita, ternyata yang membuat hancur dari Serikat Dagang VOC ini adalah karena perbuatan korupsi yang dilakukan oleh internal di dalam lembaganya atau di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara, hal inilah yang menjadi keprihatinan kita semuanya, karena korupsi ini bukan lagi sebagai sesuatu yang tabu atau malu untuk kita lakukan, tetapi malah sudah menjadi kebiasaan. Yang paling mengerikan nanti arahnya, ya nanti yang paling mengerikan arahnya adalah korupsi itu malah menjadi bagian dari budaya. Ini yang tentu saja sesuatu yang sungguh memprihatinkan ya saudara-saudara semuanya. Kalau korupsi ini sudah menjadi sebuah budaya yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, lalu pertanyaannya, orang satu dengan orang lain ini sudah merasa ridho atau rela ini ya, kalau antara yang menyuap dan yang disuap ini untuk sama-sama melakukan perbuatan atau delik korupsi. Ini yang sungguh memprihatinkan kalau tingkatannya ini sampai menjadi budaya. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya, mulai saat sekarang ini, mari kita tebas ini ya. Mari kita mulai putus rantai dari perbuatan-perbuatan korupsi atau delik-delik korupsi ini, supaya tidak menjangkiti diri kita, itu yang paling penting, dan menjangkiti lingkungan sekitar kita, dan yang lebih mengerikan adalah menjangkiti sistem yang ada di negara kita. Karena kita tahu ya, apa yang sering disuguhkan di berita-berita ya terkait dengan perbuatan-perbuatan korupsi ini sungguh memprihatinkan ya pada diri kita ini ya. Perbuatan korupsi ini jenisnya itu berbagai macam ya saudara ya. Ada yang benar-benar murni korupsi, ada yang sekarang ditutupi dengan bentuk gratifikasi atau pemberian hadiah ini ya. Pemberian hadiah. Nah, seolah-olah ini pemberian hadiah kepada orang yang diberikan kepada orang lain, seolah-olah ini bukan bagian dari korupsi. Tapi kalau kita menengok dan mendalami, ini adalah bagian dari perbuatan korupsi yang sungguh masif. Saudara-saudaraku yang berbahagia, saya sungguh berbahagia dan berbangga diri, hadirin semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena punya panggilan hati dan merasa simpati dan empati terhadap situasi dan kondisi yang ada di negara kita. Kita ingin bahwasanya kita bukanlah
bagian dari masalah, tetapi kita adalah bagian dari solusi yang bisa kita sampaikan kepada diri kita, lingkungan dekat kita, dan lingkungan sekitar kita, bahkan masyarakat luas dari Sabang sampai Merauke. Ini ya. Jadi kita adalah bagian orang yang benar-benar menjadi bagian solusi untuk tercegahnya perbuatan dari korupsi. Baik, saudara-saudara semuanya, lebih afdolnya kita bersama-sama untuk memahami kembali ya apa makna dari korupsi itu tersebut. Izinkan Pak Hafiz untuk menampilkan layar PPT-nya. Apakah sudah terlihat tadi ini? Sudah Bapak, sudah terlihat. Ya. Baik, saudara-saudara semuanya, korupsi itu istilahnya banyak sekali ya. Ada istilah Inggris, istilah Perancis, ya. Kemudian istilah Yunani. Ini dalam bahasa apapun korupsi ini memiliki sinonim atau memiliki istilah-istilah penyebutan. Nah, kalau secara harfiah korupsi itu adalah penyimpangan dari kesucian. Nah, ini ya. Sucian itu maksudnya apa? Bahwasanya kita sebagai manusia itu mencintai kebaikan dan kebenaran. Gitu ya. Kita itu mencintai kebaikan dan kebenaran. Kalau ada orang di depan pelupuk mata kita ini melakukan perbuatan jahat, pasti dalam hati kita, dalam perasaan hati kita dan benak pikiran kita, kita ini merasa terganggu, merasa was-was, merasa ini apa namanya bergejolak hatinya dan pikirannya kalau melihat orang itu melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang atau perbuatan jahat. Nah, inilah penanda saudara-saudara semuanya, pada hakikatnya secara kesucian manusia ini adalah manusia yang bermoral, yang mencintai kebaikan dan kebenaran. Contoh konkretnya, kalau kita mencintai kebaikan dan kebenaran, saudara-saudara, adalah saat kita melihat ada orang yang membantu orang lain, ada yang memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini. Kalau Mas Andri, kalau melihat sosok orang seperti itu, terenyuh atau tidak, Mas Andri ini moderator ini. Kalau ada orang yang melihat memberi pertolongan, memberi kebaikan pada orang lain, ini terenyuh tidak, Mas Andri ini, Mas moderator? Terenyuh Bapak. Iya, terenyuh dan kadang-kadang ini mungkin mbaknya ini ada yang perempuan, ada ini yang on ini ya, on. Ya. Oh, ada yang perempuan ini saya coba Mbak Regina. Kadang-kadang meneteskan air mata tidak, Mbak Regina? Apa namanya kalau ada orang yang berbuat baik ya, dan lain sebagainya, itu terenyuh tidak, Mbak Regina? Sampai sempat menangis tidak, Mbak Regina? Ya ini Mbak Siti Khairia sempat bisa meneteskan air mata tidak kalau ada orang yang melakukan perbuatan baik, menolong orang lain? Mbak Siti Khairia sempat pernah menangis atau tidak, Mbak Siti? Iya Pak, kayak merasa terharu. Merasa terharu, betul. Dulu pernah melihat kejadian apa Mbak Siti? Waktu membuat Mbak Siti ini apa namanya merasa terharu dengan perbuatan tersebut. Pada saat pernah mendapati kejadian apa Mbak Siti?
kayak melihat bapak-bapak yang sudah lanjut usia tapi masih mencari nafkah gitu Pak. Lalu ada orang yang tiba-tiba memborong dagangannya. Oh iya, betul sekali. Ya, ini bagian bahwasannya ternyata terbukti ya, kesucian dari manusia itu adalah mencintai kebaikan dan kebenaran. Nah, lalu secara utuh, saudara-saudara semuanya, penyimpangan dari kesucian atau profanity atau tindakan tak bermoral atau kebejatan atau kebusukan atau kerusakan atau ketidakjujuran atau kecurangan atau fraud. Jadi perbuatan korupsi ini pada hakikatnya adalah sebuah perbuatan yang menyimpang. Perbuatan yang menyimpang. Apapun itu bentuknya. Ini ya. Karena kita tahu ya bahwasanya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi ini disampaikan tetap sama bahwasanya perbuatan korupsi itu adalah lex spesialis, perbuatan yang memiliki kekhususan terhadap tindakannya. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya, karena sifatnya ini adalah lex spesialis yang khusus di dalam penindakannya. Mengapa kok khusus dalam penindakannya? Karena dampak dari perbuatan korupsi ini, saudara-saudara semuanya, itu berdampak secara jiwa dan fisik. Berdampak jiwa dan fisik, dan korbannya itu tidak cuma satu orang saja, tetapi banyak orang. Ini ya, tetapi banyak orang. Jadi perbuatan korupsi ini hakikatnya tidak mengenai satu atau dua orang saja, tetapi hakikatnya adalah mengenai seluruh manusia, seluruh masyarakat. Walaupun kita tidak merasakan, tetapi pada hakikatnya hal ini malah membuat derita kepada orang banyak. Oleh karena itu, saudara-saudara, perbuatan korupsi ini dikategorikan pada aspek lex spesialis, perbuatan yang penanganannya khusus, tindakannya khusus, dan pidananya juga khusus. Bahkan di pidana korupsi itu diperbolehkan namanya pidana maksimal, yaitu hukuman mati atau boleh melakukan tuntutan kematian terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga saudara-saudara semuanya, ya, mari kita pahami bahwasanya korupsi ini adalah sesuatu yang sungguh sangat menyimpang. Kalau kita biarkan itu terjadi, maka ya, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan bangsa dan negara. Nah, tadi Pak Hafiz menyampaikan saudara bahwasanya setelah kita tahu bahwasanya korupsi itu adalah perbuatan yang sungguh sangat mengerikan dan merupakan perbuatan yang sungguh sangat menyimpang, pertanyaannya, kita sebagai generasi muda atau yang disebut dengan istilah generasi milenial atau generasi Z, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Apa yang harus kita upayakan supaya tindak pidana korupsi ini benar-benar minimal persentase perbuatan ini menjadi
minim sekali. Yang paling sungguh sangat kita inginkan adalah perbuatan korupsi ini jangan sampai menjadi bagian dari budaya, tetapi adalah sesuatu yang sungguh sangat tabu untuk kita lakukan dan harus kita tinggalkan. Ini yang harus kita carikan solusi dan upayakan upaya-upaya untuk menangkal korupsi. Nah, saudara-saudara semuanya, upaya-upaya menangkal korupsi itu apa saja? Ini banyak cara yang harus bisa kita ketahui. Ada cara struktural sistematik, cara abolistik, dan cara moralistik. Saya mau tanya ini dari Mas Kafa, cara abolistik itu cara apa ini? Boleh cari tahu tempat lain. Dan kalau sudah ketemu bisa di share atau bisa bacakan Mas Kafa. Ya, mohon waktunya sebentar ya Pak ya. Ya, cara abolistik itu cara seperti apa? Cara abolistik, upaya menangkal korupsi. Mohon maaf Bapak Hafiz, Ya, Mas saya Kafa. agak kesulitan mencari itunya pengertian ya. abolistiknya Bapak. Ya, saya pindah tidak apa-apa ya Mas Kafa ya. Ya Pak, mohon maaf sekali ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Mas siapa ya? Siapa yang bisa membantu untuk menjawabnya? Mbak Rizky, bagaimana cara abolistik itu maknanya apa Mbak Rizky? Apa Mbak Rizky? Cara abolistik itu maknanya apa? Abolistik itu maknanya apa Mbak Rizky? Gimana Pak? Makna abolistik. Cara abolistik itu maknanya apa Mbak Rizky? Sambil mencari Mbak Rizky, untuk Mas moderator, tolong untuk saudara-saudara yang lainnya diwajibkan untuk bergabung ya dalam kegiatan seminar ini. Tolong dikomunikasikan kepada diri hadirin ya yang sudah tidak masuk untuk bisa bergabung karena kita sudah berjalan. Mbak Rizky, apakah sudah ketemu Mbak Rizky makna dari abolistik? Belum Pak. Ya, silakan yang lainnya.
Mas Gali Setiaji, apa makna abolistik, Mas Gali? Yang lainnya, siapa yang bisa membantu? Silahkan, open mic. Nanti Mas moderator ada sesi tanya jawab, ada termin tanya jawab, Mas moderator, setelah Iya, Pak. dia pematerian ini. Ada yang bisa membantu saudara-saudara semuanya? Ada yang bisa membantu? Open mic, minta tolong untuk dibantu. Izin mencoba, Bapak. Ya, silakan Mbak siapa? Aisyah Sausan. Oh, Mbak Aisyah. Mas moderator, tolong ini dicatat ya, Mas moderator. Ya, ini nanti dikirim ke WA saya. Silakan Mbak Aisyah. Cara abolistik itu cara yang digunakan dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebab yang ada, kemudian penanggulangannya diarahkan juga dengan menghilangkan sebab-sebab yang ada tersebut. Ulangi lagi Mbak, minta tolong. Bagus sekali. Ya, cara abolistik itu cara pemberantasan yang terlebih dahulu menggali sebab-sebab yang ada, kemudian penanggulangannya juga diarahkan pada usaha menghilangkan sebab-sebab yang ada itu tadi. Betul sekali, luar biasa. Saudara-saudara semuanya, dengan media sosial sesuai tadi tema yang kita angkat, lebih pasnya menurut Mbak Aisyah ini tepatnya pada abolistik, moralistik, atau struktur sistematik menurut Mbak Aisyah. Dengan kita mengupayakan melalui media sosial, melalui digital, itu upaya menangkal korupsi itu tepatnya pada cara yang struktural sistematik, atau abolistik, atau moralistik menurut Mbak Aisyah. Apa Mbak Aisyah? Menurut Mbak Aisyah itu lebih tepatnya pada cara yang mana? Melalui digital dan media sosial, itu cara untuk menangkal korupsi itu melalui pendekatan cara apa? Lebih tepatnya dari 3 cara ini. Mungkin moralistik, Pak. Apa? Mungkin moralistik, Pak. Tadi setelah dibaca ya, Mbak, ini baik ya, kita kupas ya. Nanti ini saya minta tolong Mbak Aisyah, tolong dibaca Mbak Aisyah. Upaya menangkal korupsi yang secara struktural sistematik. Nah ini, tolong dibaca PPT-nya Mbak Aisyah. Iya. Cara struktural sistematik. Korupsi bersumber dari kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu harus dilakukan upaya untuk mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur dan pada saat yang bersamaan membenahi birokrasi sehingga celah untuk korupsi dapat ditutup. Kalau melalui pendekatan digital atau media sosial ini pas tidak cara ini?
Mbak Aisyah? Pas tidak? Cocok tidak? Enggak, Pak. Tidak. Baik. Kalau moralistik, monggo. Baca. Cara moralistik. Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan juga mental manusia. Cara ini dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral, penyuluhan keagamaan, etika, dan hukum. Ya. Cara moralistik ini melalui digital dan media sosial pas atau tidak, Mbak Aisyah? Bisa jadi, Bisa bisa jadi. Tapi Iya, soalnya itu ada kata-kata penyuluhan gitu. penyuluhan ya. Tapi biasanya kalau pembinaan penyuluhan itu tepatnya diberikan oleh siapa tuh, Mbak? Lembaga-lembaga atau lembaga swadaya masyarakat LSM atau lembaga non profit atau lembaga pembinaan ya gitu ya. Biasanya itu berupa organisasi yang melakukan pembinaan. Nah, sehingga kesimpulannya ini ya. Ini tadi apa Mbak Aisyah? Cara abolisionistik. Tolong dibaca. Iya, cara abolisionistik. Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan penanggulangannya diarahkan pada usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Ya, Mbak Aisyah. Kalau melalui digital dan media sosial ini lebih tepatnya yang mana, Mbak? Kalau menurut gambaran Mbak Aisyah? Gimana, Pak? Menurut Mbak Aisyah ini melalui pendekatan digital atau media sosial itu lebih tepatnya yang abolisionistik atau moralistik atau struktur sistematik? Saya tadi masih kekeh moralistik ya, Pak. Moralistik ya, baik. Ya. Iya. Jadi kalau melihat pada maknanya ya, makna-maknanya ini tadi media sosial atau digitalisasi itu arahnya adalah penanggulangan. Ditanggulangi. Penanggulangan itu artinya apa? Orang yang sudah memiliki keinginan melakukan perbuatan korupsi, tetapi dengan adanya digital, adanya adanya marketing, adanya peringatan melalui digital, melalui media sosial, akhirnya orang ini diurungkan niat. Tapi kalau pembinaan ini rata-rata itu orang sudah terjangkit gitu ya, sudah terjangkit. Kalau sudah terjangkit ini pembinaan itu kalau di dalam bentuk-bentuk psikologi itu ada pembinaan psikologi, ada pembinaan melalui penjara yang sebagai penjara itu sekarang istilahnya bukan penjara loh. Saya mau tanya, istilah penjara itu namanya setelah ada undang-undang tentang penjara itu namanya apa? Mbak Melani. Nama lain dari penjara itu apa? Apa? Sekarang namanya bukan penjara lagi ya. Namanya apa? Nama lain dari penjara itu apa? Bui, Pak. Iya, Mbak Melani. Apa Mbak Melani? Bui, Pak. Oh iya. Bui. Itu ya sinonim betul ya, betul. Maksudnya kalau kita ke tempat penjara itu sekarang namanya apa itu? Itu loh tempat pelangnya kalau kita mau jenguk orang yang di penjara itu ya betul nama lain dari penjara itu Bu. Tapi sekarang wadahnya penjara-penjara itu namanya apa? Lapas, Pak. Apa? Ya, Lapas. betul. Lapas itu kepanjangannya apa? Mbak Melani. Betul Mbak Melani. Lapas itu kepanjangannya apa? Lembaga pemasyarakatan bukan, Pak? Lembaga
Pemasyarakatan. Iya, lembaga pembinaan masyarakatan. Nah, ini terima kasih Mas. Mas apa tadi? Lembaga permasyarakatan. Mas Angga ya. Lapas. Iya, Pak. Ya, jadi sekarang itu penjara itu tempat untuk membina. Bahkan kalau terkena narkoba itu dimasukkan kemana tuh? Yang dia ini butuh untuk diobati di ini itu namanya apa? Jadi butuh diobati, didampingi, itu namanya apa? Tempat apa itu? Rehabilitasi bukan, Pak? Iya, betul. Tempat rehabilitasi bagi pemakai pecandu narkoba. Mbak siapa? Mbak Rizky ya. Luar biasa. Jadi saudara-saudara semuanya, ya, dengan demikian ini upaya melalui digital dan media sosial itu adalah upaya yang dilakukan dengan cara abolisionistik, yaitu kejahatan yang diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan penanggulangannya diarahkan pada usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Orang kan gini ya, kadang-kadang melakukan perbuatan korupsi itu karena mencontoh orang lain melakukan perbuatan korupsi. Jadi ada yang mau ditiru ya. Tetapi dengan adanya digital, media sosial, nah itu menanggulangi supaya hasrat atau keinginan untuk melakukan perbuatan korupsi ini akhirnya menjadi urung dan tidak terrealisasi. Ini yang kita benar-benar tuju, yang menjadi luaran pada diri kita dan seluruh lingkungan, baik secara luas bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan sekarang pertanyaannya, media-media yang bisa dilakukan, apa saja? Ini bisa saya ketik ya melalui Facebook, ya. Kemudian Instagram, kemudian Twitter, kemudian melalui blog, melalui website, dan lain-lain. Ini media sosial sekarang beragam ya, saudara-saudara semuanya ya. Jadi melalui macam-macam. Saya mau tanya ini, Mas Kafa mau ini melis ya, mencek list ini. Facebook masih punya atau belum, Mas Kafa? Punya tapi jarang digunakan, Pak. Jarang digunakan ya. Kemudian Instagram? Instagram ada, Pak. Ada dan sering digunakan? Iya, Pak, sering. Iya, sering. Jadi kalau Facebook presentasinya berapa? Ini kira-kira Mas. Berapa? Mungkin kalau Facebook 10% mungkin ya, Pak. 10% ya. Oke, kalau Instagram kalau dipresentasikan 60%. 60%. Kemudian Twitter punya atau tidak? Punya, Pak. Berapa persen kalau dibuat presentasi? 20%. 20%. Kemudian blog punya, Mas? Tidak punya, Pak. Oh, tidak punya ya. Website punya?
Tidak punya, Pak. Ya. Kalau yang belum disebut apa Mas Kak? Di media digital atau media sosial? Mungkin yang bisa dijadikan contoh mungkin platform media lain seperti mungkin TikTok itu loh Pak. Oh Itu iya, mungkin TikTok ya. juga Betul. terkadang TikTok, saya gunakan tapi juga sedikit Pak, 10% juga. TikTok atau snack ya? Snack, snack apa tuh? Snack video itu. Apa Mas? Apa? Ya, snack video itu juga Snack. bisa Pak. Oh iya. Snack. Ini berapa persentasinya? Mas 10% Pak. 10% ya. Ini. Jadi hadirin yang berbahagia, nah ini ya, kalau secara garis besar diambil dari Mas Kafa ya sebagai contoh ya, ini ternyata porsi yang paling besar di dalam media sosial itu adalah Instagram, yaitu sebesar 60%. Ini ya, sebesar 60%. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwasanya penggunaan media sosial ini ternyata porsinya lebih besar, yaitu 60%, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan melalui media ini untuk menjadi bagian upaya pencegahan Pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan melalui media ini untuk menjadi bagian upaya pencegahan korupsi? Nah, kalau yang sudah dilakukan mungkin ada yang sudah membuat poster untuk di Instagramnya. Mbak Zahra, sudah ada poster mungkin Mbak Zahra untuk di Instagramnya? Mbak Zahra? Mbak Zahra? Atau Mas Pak. Mbak Zahra sudah ada posternya di Instagramnya? Sudah, Pak. Ini saya jadikan co-host untuk di share ya, Mbak. Bisa enggak, Mbak Zahra? Untuk di-share di sini. Maaf, Pak, saya lagi handphone. Oh, iya iya. Kalau Mas Kafa bisa enggak Mas Kafa? Mohon waktunya sebentar Pak, saya mencoba membuka poster saya dulu. Oh iya iya. Saya jadikan co-host dulu ya, Mas Kafa ya. Mas, tolong ini Mas Kafa, open mic dulu Mas Kafa. Biar saya bisa ketemu ininya. Apa namanya Mas Kafa? Oh iya Pak. Iya. Ya. Apakah sudah Pak? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sudah Mas Kafa. Ya, mohon waktunya sebentar. Ya, tidak apa-apa. Mohon maaf Pak, sudah terlihat Pak. Ya, alhamdulillah terlihat sekali Mas Kafa. Tolong dibacakan Mas Kafa.
Tolong Iya, Pak. bacakan rekam aja. Ya, di sini sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin poster saya terlalu sederhana. Tidak apa-apa, itu luar biasa. Ya, di sini saya memberikan tagar stop korupsi bagian atas poster. Itu tujuannya untuk memberikan penegasan kepada audien yang mungkin menyimak akun Instagram saya di sosial media itu untuk tidak mendukung kegiatan korupsi. Kemudian selanjutnya saya memberikan salah satu kutipan yang saya agak lupa nama tokohnya Pak, tapi salah satunya itu ini kutipannya itu tadinya dari bahasa Inggris yang kemudian saya terjemahkan bahwa korupsi itu adalah musuh utama dari pengembangan. Di sini gambarnya saya mengambil contoh jabat tangan dengan ini mungkin setan gitu Pak. Jadi itu ya mungkin bisa diartikan oleh teman-teman yang lain. Jadi kalau dari saya posternya seperti itu Pak. Iya, luar biasa. Ya. Terima kasih Mas Syafa, bisa Ya Pak. luar biasa. Hasilnya dihentikan saja. Ya, minta tolong di stop. Iya Pak. Ya. Sambung Pak. Ya, terima kasih sekali. Luar biasa saudara-saudara semuanya, itu bukti konkret ya dari saudara-saudara semuanya yang dicontohkan oleh Mas Kafa ya, di mana bahwasanya perbuatan anti korupsi ini pencegahannya di era modern ini adalah yang paling tepat. Tadi banyak penggunaan medianya, yaitu melalui Instagram dan media-media lain yang bisa kita manfaatkan ya. Sehingga sebagai generasi penerus ya, benar-benar menjadi bukti nyata ya. Bukti nyata bahwasanya kita ini adalah benar-benar orang yang melakukan apa yang seharusnya. Saudara-saudara semuanya, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin satu penanya saudara-saudara yang bisa diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan, saya kembalikan kepada Mas moderator. Iya, terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan, sangat luar biasa sekali. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, izinkan saya untuk merangkum sedikit terkait apa yang telah disampaikan sebelumnya. Bahwasannya korupsi sendiri itu merupakan suatu produk yang telah lama ada, terutama sejak zaman sejarah. Tadi seperti disinggung terkait POC sebagai contoh, adanya sistem yang korup. Nah, kemudian bentuknya sendiri itu ada dua, ada yang benar-benar murni korupsi dan juga ada yang dalam bentuk gratifikasi. Nah, kemudian korupsi ini sendiri secara harfiah itu merupakan suatu penyimpangan kesucian, di mana sebagai hakikatnya sebagai manusia yang memiliki sikap dasar itu mengerti akan mana yang baik, mana yang buruk, merasa bahwasanya korupsi merupakan hal yang sia-sia dan hal yang buruk. Kemudian terkait upaya yang bisa dilakukan dalam memberantas korupsi itu tadi ada 3. Salah satunya yang berkaitan dengan apa yang ingin kita bahas, yaitu adalah upaya abolistik, yaitu mengupayakan penyuluhan atau pencegahan terkait sosialisasi anti narkobaan. Nah, mungkin dari teman-teman nih udah ada pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan kepada Bapak Hafiz. Mungkin bisa satu orang penanya untuk bisa bertanya kepada Bapak Hafiz. Ya, Mas Kafa, mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Andre. Ini pada Bapak Hafiz, saya ingin menanyakan suatu kasus ini ya Pak. Iya. Jadi kemarin itu saya baca-baca berita Pak. Jadi sempat itu kemarin KPK itu menyindir Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang paling korup Pak.
Nah, di sini kan harusnya karena negara kita juga salah satu negara yang agamis gitu kan harusnya Kementerian Agama itu kan menjadi salah satu contoh bagi kementerian-kementerian lain gitu, Pak. Jadi pernah ada penyelewengan dana haji, juga ada korupsi pengadaan madrasah, itu kan ironi kalau di mata masyarakat kita ya, Pak. Nah, ini pertanyaannya yang ingin saya tanyakan, apakah berangkat dari kasus tersebut kita bisa langsung menyimpulkan bahwasanya didikan agama yang baik itu belum tentu menjadikan seseorang itu bebas korupsi begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, Mas moderator, monggo. Iya, baik Bapak. Bisa langsung menjawab Ya, Bapak pertanyaan ya, dari Mas Kafa. Ya, baik, terima kasih, luar biasa ini Mas Kafa. Ya, kalau pertanyaannya tadi apakah korupsi itu bisa menjangkit semua orang, itu pasti. Ini ya Mas Kafa ya, itu pasti. Bahkan tidak mengenal pandang bulu ya Mas Kafa ya, tidak mengenal pandang bulu. Artinya apa? Memang tidak ada jaminan, tidak ada jaminan orang yang berada di wadah atau tempat baik itu ternyata juga menjamin orangnya di dalamnya atau sistemnya juga baik. Itu bukan jaminan. Tetapi yang menjadi jaminan adalah sekarang yaitu sebuah peraturan. Sebuah peraturan. Ini ya Mas Kafa ya. Kita tahu bahwasanya subjeknya itu keliru. Tetapi kalau aturan atau sistemnya baik, maka barang tentu semua akan juga baik. Kalau aturannya keliru, otomatis menjadi sebab semua manusia atau orang-orang yang berada di dalamnya itu menjadi keliru. Tetapi kalau semua orang, semua sistem itu baik atau aturannya baik, maka otomatis semua orang yang ada di dalamnya atau pengurus di dalamnya otomatis menjadi. Tetapi apabila ada orang yang ternyata tidak baik dari sistem yang baik, itulah yang disebut dengan oknum ya Mas Bapak. Itulah yang disebut dengan oknum. Nah, kalau oknum ini bukan penanda buruknya semuanya, tidak bisa digeneralisir. Tetapi oknum itu hanya menyerang pada salah satu subjek saja. Begitu Mas Kafa. Ini saya jawab dengan singkat ya, mohon maaf ya. Semoga pertemuan kita melalui seminar ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan karena keterbatasan waktu ya, saudara-saudara semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya di dalam seminar ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Hafiz atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Mas Kafa atas pertanyaan yang telah diajukan. Alhamdulillah teman-teman semua, kita telah sampai pada akhir acara. Ya, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Dan terkait ilmu yang telah disampaikan sebelumnya dalam pencegahan anti korupsi, terutama dalam sosialisasi di media sosial, semoga bisa langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, jikalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas moderator dan saudara-saudara semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Saya izin keluar. Terima kasih Bapak.